Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan Kabrowsing kali ini ya sebenarnya harusnya cukup singkat ya, karena nggak terlalu banyak. Dan bahkan untuk announcement player aja, rata-rata announcement player untuk Liga 1 Nasional itu cuma 3 tim terpantau dari tab browsingan gua. Dan untuk sisa-sisa timnya kan untuk Liga 2 kan pernah gua bahas juga pada satu video. Dan mungkin nanti kalau misalkan udah berjalan Liga 1 Esports Nasional yang akan dimulai pada minggu ini, akhir pekan ini lebih tepatnya, ya berarti baru mungkin minggu depan bakal masuk ke radar dari Kabrowsing selanjutnya. Tapi ini mungkin cukup unik ya, gue habis upload Kabrowsing, sekarang upload lagi Kabrowsingnya, karena emang kebetulan informasinya ini lagi masuk banget nih, in banget. Dan gue bakal coba untuk elaborate ya kan, terutama untuk rules M5 yang baru banget. Dan menurut gue ini bisa berbahaya sih buat berbagai macam pihak lebih tepatnya. Karena kalau misalkan salah satu tim Indonesia nanti akan ada di grup neraka ya kan, grup yang emang mungkin isinya juara PH atau juara dari mana atau tim kuda hitam atau sejenisnya, ini bakal bisa menjadi ancaman. Anyway, kalau begitu langsung aja kita masuk ke browsingannya. Let's go. Informasi seperti biasa, gua record per tanggal 5 Oktober 2023 jam 14.47. Jadi seandainya jam 15.00 nih ya kan, gua selesai record terus tiba-tiba ada satu informasi dari manapun itu, ya udah pasti bakal masuk ke radar Kabrowsing selanjutnya. So, kita bakal mulai browsingan pertama, mulai dari postingan mlbb.overseas, yang dimana buat teman-teman yang mungkin pernah nonton video Kabreakdown gua nih ya kan, Phygital Game of the Future waktu turnamen di tahun 2023 tahun ini lebih tepatnya, yang dimana Lil Gun menjadi pemenangnya. Jadi Games of Future 2024 ini bakal menjadi berita yang menurut gue paling menarik dan sengaja gue taruh paling depan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kilas balik dikit ya, kita kilas balik dikit dulu deh. Kita kilas balik ke Phygital Games yang ke-9. Games of Future masih sama ya kan, takjub dan temanya masih sama, lokasinya juga masih di Kazan ya kan, di Rusia. Dan hadiahnya itu adalah kurang lebih 33.000 US dollar. Dan pada saat itu turnamen ini dimenangkan oleh Lil Gun, tim asal Mongolia, yang berhasil mengalahkan Falcon dengan skor 3-1. Dan ini best of 5 series, dan hadiahnya baru 33.000 US dollar. Juara pertamanya dapat 13 ribuan lah. Tapi untuk 2024 ternyata prize poolnya, teman-teman bisa lihat sendiri, langsung dari 33.000 totalnya sekarang jadi 1 juta US dollar. Fuck, kata gua mah teh, ini mah lebih dari M5 jatuhnya ya kan. M5 aja seingat gua tuh 800.000 US dollar. Ini nyentuh 1 juta US dollar men. Ini gua gak ngerti lagi sih. Ini placement pertamanya 350.000 US dollar ya kan. Ini 350.000 US dollar berapa emang ya? 350.000 US dollar itu setara 5 miliar. Jadi kalau 1 juta ya 15 miliar lah ya, masih dengan harga dimana slot MPL pertama kali dibuka. Men, hadiahnya gila, 1 juta US dollar loh. Dan ini ada beberapa tim, totalnya 16 tim ya kan. 3 diantaranya adalah Rosnoir ya kan, Lil Gun, dan pemenang dari Phygital Game 10 yang masih berlangsung saat ini. Wah, jadi masih ada beberapa tim nantinya, lebih tepatnya 13 tim yang akan merebutkan slotnya gitu loh. Dan ini dia 3 tim yang dimana mendapatkan slot invited ya kan. Kalau kita ngomongin invited ya Lil Gun sangat-sangat inilah ya, sangat-sangat deserve karena dia kan pemenang untuk Phygital Gaming yang season 9 gitu loh, yang ada di sini nih ya kan. Gila ya, chance-nya langsung gede gini buat dapetin minimal 15.000 US dollar nih. Karena ya ikut turnamennya aja kalaupun kalah langsung itu cuma dapetin 15.000 US dollar. Nggak cuma sih, banyak 15.000 US dollar juga ya. Cuma ini menurut gua jadi menarik nih. Oh, ini ada tanggalnya juga nih, 26 Februari mulainya sampai tanggal 3 Maret show match. Oh, ini pasti bakal masuk ke radar Kabreakdown gua juga nih. Gini, ini turnamen yang sangat-sangat menarik. Mereka masang set 26 Februari 2024. Mereka juga udah jor-joran ngasih informasi ya kan, Games of the Future. Ini untuk tahun 2024. Sekarang kita ngelihat M5 World Championship itu hadiahnya 800.000 US dollar. Ya kan, di sini juga udah tertera. Oh, sorry, 900.000 US dollar. Cuma beda 100.000 lah, tapi ya tetap aja ini 1 juta men, lebih gede gitu loh. Cuma beda 100.000, ngaruh. Karena apa? Karena M6 berarti standarnya bakal lebih tinggi daripada 1 juta US dollar ini. Anggapannya ini turnamen yang diadakan di Rusia dengan hadiah 1 juta aja. Ini tuh
wah gimana ya bilangnya ya. Ini tuh kalau ngelihat dari yang udah-udah ini tier B coy. Tapi bisa naik tier A, bahkan ini yang paling besar loh untuk prize pool selama adanya MLBB Esports ini. Dan gue ngerasa ya ini bakal jadi tamparan banget buat Mobile Legends Bang-Bangnya, terutama untuk M6 ya kan, M6 World Championship. Kalau di tahun 2024 aja ada turnamen yang bukan World Championship, hadiahnya 1 juta US dollar. Itu gimana nanti M6 ya? Gue berharap M6 sih ya minimal 1,5 juta US dollar kali ya. Perlahan-lahan tapi pasti gitu loh. Naiknya tuh step by step. Jadi nggak usah buru-buru juga nggak apa-apa. Cuma ya ini bakal termasuk ke dalam salah satu yang bakal gue pantau juga sih untuk di K-Breakdown. Let's see bakal seperti apa nanti tanggal 26 Februari sampai tanggal 3 Maret di Kazan, Rusia. Nah, good luck untuk yang bertanding, terutama Lilgan. Ini Lilgan juga lumayan tidak ada musuhnya di Mongolia, Rusia dan sekitarnya ya. Lumayan serem jadinya. Kita pantau nanti. Announcement player ada 3. Gue bakal fokus ke Rans Esports Official atau Raja Esports ya kan. Ini mana ini berarti timnya Raffi Ahmad ya kan. Dan gue tuh lebih tertarik sama ada beberapa pemainnya. Salah satunya nanti akan muncul ya kan. Ini analisnya dulu, Raja Neval. Wih. Jadi ada Raja depannya terus Neval nickname gitu. Raja Exyor, Jungler. Nah, ini masih belum sampai romernya ya. Ntar ada yang menarik soalnya. Ada Raja Noir, gold laner. Terus juga ada Raja Sanzi, dia mid laner ya kan. Jalan tos-tosan nih. Gue udah sempat lihat videonya ya kan. Emang mereka ini udah mulai pada berangkat ke Palembang teman-teman untuk Liga 1 Esports Nasional. Terus ini dia nih, King Brian, XP laner. Kalau King Brian kan emang namanya udah nggak asing ya. Kita juga udah sering denger tuh di beberapa turnamen dan beberapa tim yang sering banget ikutan turnamen tier 3 bahkan sampai tier 2 ya kan. Nah, ntar ada yang menarik nih. Karena kenapa gue bilang menarik? Karena beliau pernah bermain di MDL. Salah satunya adalah Lord Mei. Wah, ini dia nih, roamer dari Raja dan juga ada Rofitzi ya kan. Jadi Lord Mei ini yang mantan pemain dari DNS Hammer Sonic, ternyata dia join sama Raja Esports dan dia bakal join di Liga 1 Esports Nasional. Ini baru tim pertama yang bakal bermain atau bertanding di Liga Esports 1 Nasional. Dewa soalnya belum umumin sama sekali pemainnya. Good luck untuk Raja Esports. Selanjutnya ada dari Pendekar Esports. Ini benar mereka udah mengumumkan juga. Yang dimana mereka juga udah mengumumkan. Nah, ini dia para pemain yang akan bertanding di Liga Esports 1 Nasional atau Liga 1 Esports Nasional ya. Ini ada Ikino, ada Ares, Botskiat Battle kita kenalnya. Ada Bymax, ada Rin Speechless, ada Bravo, ada Drew, ada Floki, ada Brocis dan juga ada Trimarski atau Trimartizi. Jadi yang mencuri perhatian gua adalah ini ada pemain PH guys. Iya gak sih? Ini ada pemain PH soalnya ya kan. Menarik sekali loh untuk kita berbicara soal bagaimana roster-roster ini. Dan dari semua tim ya kan yang gue pantau, Pendekar ini emang yang paling beda lah karena dia ada pemain PH-nya. Tapi ya kita bakal lihat nantinya persaingan Bravo dan Trimarski siapa yang bakal jadi line up utama. Karena ya, keduanya juga explainer yang punya karakter. Good luck untuk Pendekar Esports di Liga 1 Esports Nasional. Baru juga kemarin kita umumin soal Holy Esports yang collab sama EVOS Esports. Dan sekarang ternyata jadinya EVOS Holy mengumumkan juga siapa-siapa aja rosternya. Yang pertama ada EVOS Ragil dan juga EVOS Ziri. Bang, kayak pernah kenal ya mukanya ya. Siapa ya dulu namanya? Betul sekali, Jamet, Aura Jamet atau alter ego Jamet yang mungkin kalian kenal dulunya. Nickname-nya sekarang jadi EVOS Ragil. Oh, ada EVOS Ziri juga. Ziri ini adalah XP laner yang pernah bermain juga pada saat itu dia bersama dengan GPX ya kan. Sebelumnya juga sama Rebellion Zion. Dan sekarang EVOS merekrut Ziri sebagai XP laner mereka di EVOS Holy. Ini yang pertama ya kan, jungler dan juga XP laner. Selanjutnya ada Rexy. Wah, ini udah pasti pada kenal lah ya Rexy. Terus juga ada Resnap atau Panzer roamernya. Ada gold laner juga nih. Gold lanernya siapa? Gold lanernya Cakim ya kan. Dan juga ada Parelkun nih, Parelkun. Ini ada Cakim, ada Parelkun. Jadi dua orang yang berbeda ya teman-teman ya. Terus ada EVOS Alf atau yang kita kenal dengan Iris. Nah, itu tuh nickname lamanya teman-teman ya. Dan yang paling mengejutkan adalah EVOS Liam. Ini gue lupa, tiba-tiba kayak langsung nostalgia dikit ya kan, langsung kena sedikit dejavu gitu loh.
Dulu kan ada yang isu-isu kayak EVOS Liam. Loh, ternyata beneran EVOS Liam cuy. Dan ini menarik perhatian gue karena Liam ini jatuhnya udah bukan start dari MDL lagi. Dia bukan start yang benar-benar dari MDL goes to MPL ya kan. Karena seperti yang kita tahu sistem MDL ke MPL itu masih bisa ya kan untuk up and down atau promosi intinya selama liganya berjalan. Tapi di sini Liam startnya dari Liga 1 Esports Nasional. Secara mungkin kita melihat skema liga ya dia akan bertanding dengan liga panjang gitu loh. Dan menurut gua ini bisa jadi batu loncatan buat Liam atau bahkan ini bener-bener tempat latihan buat Liam, jadi ajang pembuktiannya dia sebelum nanti persiapan menuju ke season 13. Tapi ini bener-bener gua kagetnya bukan main sih. EVOS Liam loh. Nah dimana dia tuh udah lama banget gak kedengeran kabarnya di RRQ. Terakhir kita dengarkan dia juga mengalami sedikit sakit kan kabar-kabarnya yang gua dengar. Dan kalau misalkan dia udah kembali kayak begini berarti harusnya secara kesehatan atau secara medis dia tuh udah siap gitu loh. Dan good luck buat Liam ya, jangan capek-capek. Dan yang paling terpenting adalah semoga ya kan betah. Cie. Kenapa gue bilang semoga betah? Karena ya kita tahu sendiri EVOS MDL ada, MPL ada. Jadi kalau seandainya di Liga 1 Esports Nasional lancar, dia pun jenjang karirnya masih sangat-sangat terbuka gitu loh. Lanjut, setelah EVOS Liam, coachnya ini dia. Ada EVOS Afci sebagai manajer dan juga EVOS Coach. Waduh ini gue juga cukup menarik sama nickname nih, EVOS Coach G. Dimana kalau teman-teman mungkin tahu ya kan G atau 4 dia adalah pemenang pertama untuk MPL Indonesia season yang pertama. Dia juga mantan rekannya Awat ya kan, Supra Supriyadi. Dan dia juga emang pernah waktu itu menjadi coach dari tim ladiesnya Mobile Legends Bang Bang, EVOS Lynx ya, EVOS Lynx namanya. Dan sekarang dia menjabat sebagai coach untuk EVOS Holy. Dan ini dia roster EVOS Holy ya kan. Tuh, logo macannya ada sayap-sayapnya gitu. Good luck untuk EVOS Holy juga di Liga 1 Esports Nasional karena kan besok harusnya akan dimulai. Ya besok sih karena gue upload videonya langsung hari ini. Informasi sedikit teman-teman sebelum kita menuju ke M5 Rules yang dimana ada pesta mabar anniversary Mobile Legends Bang Bang yang ke-7 ya kan. Yang ke-7 beneran nih, gue gak sarkas gak apa, beneran ke-7 teman-teman ya. Jadi dari tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 gak cuma ada MPL Malaysia, gak cuma ada MPL Cambodia Final, gak cuma ada banyak turnamen yang di luar-luar. Di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya, Mall Taman Anggrek Jakarta Barat juga akan ada event besar dari Mobile Legends Bang Bang. Hari pertama itu ya teman-teman bisa lihat sendiri ada fun match, ada bagi-bagi hadiah, terus juga ada fun match lagi, ada talk show community, performance dari JKT48 dan juga quiz. Dan sepengetahuan gue teman-teman, kalau Mobile Legends Bang Bang ngadain acara kayak gini, ini pasti hadiahnya banyak banget. Kenapa gue bilang hadiahnya banyak banget? Karena gue nge-case di sana dan gue udah di briefing kalau ada banyak diamond di sana dan teman-teman langsung aja datang mulai dari tanggal 6, 7 dan 8. Nah, tanggal 7 tuh ada Ekoju, ada Wan, ada Kyrie Albert dan juga ada Joe ya kan. Ada mabar juga, ada fun match nanti bareng sama teman-teman KOL. Ada cosplay festival juga dan juga anniversary celebration. Terus di tanggal 8 tetap ada talk show bareng sama KOL, ada Ler, ada Dwi Woy, ada Luminer, ada Bang Pascol. Akhirnya kita tiba pada M5 World Championship turnamen format dan timeline. Jadi gue bakal menjelaskan timelinenya dulu, tanggal-tanggalnya. Wildcard itu bakal dimulai per tanggal 23 November sampai dengan tanggal 26 November 2023. Jadi teman-teman bisa cek sendiri tanggalnya ya kan nih. Bener-bener persis abis MPLI. MPLI itu 15 sampai 19. Habis itu tanggal 23-nya hari Kamisnya akan mulai sampai dengan hari Minggu untuk babak wildcard. Dan untuk group stage ya kan, group stage ini bakal ada tanggal 2 sampai 7 Desember 2023. Jadi bener-bener satu minggu. Enggak ding, di minggu yang sama tuh kayaknya. Ya kan? 23 sampai 26 terus di minggu yang sama, bener di minggu yang sama Desember dari tanggal 2 sampai tanggal 7 ini akan ada babak group stage. Setelah babak group stage akan ada babak knockout stage, libur satu hari ya kan. Sabtu tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 16 Desember ini adalah babak knockout stage. Dan di tanggal 17 Desember 2023 adalah grand final untuk M5. Jadi tanggal-tanggalnya udah keluar teman-teman, tanggal-tanggalnya udah detail banget di sini. Dan gue bakal ngomongin soal wildcard dulu. Bang, wildcard tuh apa sih? Wildcard itu kalau misalkan teman-teman lihat di Liquipedia adalah 8 tim
yang mendapat kesempatan untuk menuju ke M5 lewat kualifikasi ulang. Dan ini udah pernah kita bahas juga nih, ya kan, siapa-siapa aja juara-juaranya, juara 2, juara 3 dan segala macamnya. Mereka akan bertanding dengan format dibagi menjadi 2 grup, ya kan? Jadi 4-4 karena kan ada 8 tim. Top 2 dari masing-masing grup wildcard ini bakal menuju ke babak playoff atau babak eliminasi. Dan kebetulan babak eliminasinya untuk simulasinya udah ada di sini, ya kan. Nih, wildcard ada grup 1, grup 2, ya kan. Untuk juara dari grup yang pertama ini bakal ketemu sama runner up dari grup yang kedua. Jadi crossover gitu loh sistemnya. Grup A misalkan ini gua anggap ini grup A, ya kan. Ini gua anggap grup B. Juara 1 grup A ketemunya sama juara 2 grup B. Juara 2 grup A bakal ketemu sama juara 2 grup B, kayak gitu. Jadi bakal bener-bener menyilang aja, juara 1 ketemu juara 2, juara 2 ketemu juara 1. Tapi untuk urutan 3 dan 4 akan langsung tereliminasi. Nih teman-teman ya, lihat ya kan. Jadi sekarang kalau yang gua lihat wildcard emang bener-bener ya top 2 lanjut ke crossover match atau ke babak playoff-nya wildcard. Dan 2 tim yang akan lolos ke babak selanjutnya, babak M5 itu adalah yang memenangkan pertandingan di sini. Jadi intinya wildcard itu emang bener-bener cuma ada 2 tim yang bakal lolos ke M5. Caranya gimana tuh buat nentuinnya bang? Jadi intinya abis dari grup 1, grup 2 ya kan, let's say top 1 atau top 2 ini kan, ini mereka urutan 1 atau urutan 2, mereka cukup menang 1 kali di tanggal ini nih, ya kan, di tanggal dari mana tuh tadi wildcard. Nih wildcardnya tanggal 26 November 2023. Jadi mereka menang di sini, mereka bakal ke M5. Mereka menang di sini, mereka bakal ke M5. Intinya wildcard ini punya kesempatan untuk ke M5 tapi via kualifikasi aja teman-teman. Dan itu 8 timnya juga udah pernah diumumin. Jadi teman-teman tinggal tungguin aja karena udah tersisa 4 tim lagi, 4 tim udah diumumin. Selanjutnya, yang menurut gue paling mencuri perhatian gue adalah slot M5 Group Stage formatnya. Nah, gue pengen mengajak teman-teman bernostalgia sedikit kepada M4 Group Stage. M4 Group Stage dulu tuh pakai pool. Ada pool 1 ya kan, juara dari masing-masing region. Terus ada pool 2 ya kan, yang dimana nanti ada rules. Kalau tim dengan region yang sama atau wilayah yang sama itu mereka nggak bakal ada di satu grup yang sama. Jadi mereka bakal kelempar ke grup selanjutnya. Tapi di M5 kali ini teman-teman bisa lihat tidak ada penjelasan, tidak ada format sama sekali kalau tim dari satu region itu tidak boleh satu grup. Jadi kemungkinan besar PH satu grup bisa, Indo satu grup bisa, Indo sama PH satu grup dua-dua bisa juga teman-teman. Karena 16 tim ini bakal dibagi menjadi 4 grup dan tiap grup akan bermain dengan format single round robin. Jadi mereka akan bertanding dengan sistem best of 3 series dan round robin, saling ketemu satu sama lain semuanya dan akan ada eliminasi. Jadi untuk 2 tim terbawah ini bakal langsung instantly, gak pakai babi bubebo, mereka gak bakal lanjut ke babak knockout stage. Mereka tereliminasi, mereka gak bakal lanjut untuk ke babak playoff-nya. Berbeda sama M4 World Championship. Kita nostalgia sedikit ke M4 World Championship. M4 urutan 3 sampai 4 aja ini bakal tetap bermain di babak lower bracket. Tapi untuk sekarang ya kan di M5 lower bracketnya pure tim yang kalah dari upper bracket. Bottom 2 gak lolos ke babak selanjutnya. That's all. Ini yang menarik perhatian gue dan gue sedikit pengen berbicara. Ini tuh kalau dilihat dari tanggal ya, tanggalnya let's say tanggal ini 9 Desember sampai tanggal berapa nih? 17 Desember. Artinya ada 8 hari pertandingan. Dan sama seperti M4 juga mulai dari tanggal 7 Januari sampai tanggal 15 Januari ada 8 hari. 8 hari pertandingan, cuma yang dibedakan adalah ini dia, lower bracket yang best of 3 seriesnya dihilangkan. Anggapannya M5 yang sekarang tuh startnya dari sini. Karena tim yang kalah bakal ketemu sama tim yang kalah. Nih contohnya kayak gini teman-teman. Tuh ya kan, match 1 loser ketemu sama match 2 loser. Jadi kalau misalkan di sini tim A sama tim B kalah, tim B ke bawah. Tim C sama D, tim D kalah, tim D ketemu sama tim B di sini. Tim A sama tim C di sini bakal bertemu di upper bracket. Cuma untuk babak playoff atau babak knockout stage baru ada rulesnya. Dan rulesnya adalah 2 tim yang berasal dari grup yang sama tidak akan di draw atau ditempatkan
di pertandingan atau match yang sama di babak knockout stage untuk ronde yang pertama dari babak knockout stage itu sendiri. Contoh ya teman-teman ya, contoh ini mah contoh ya. Kan tim yang udah lolos aja deh, M5 nih ya kan. RRQ Akira sama Bigetron Sons, let's say satu tim ya kan. Di grup A nih, ini Bigetron Sons, ini RRQ Akira, let's say kayak gitu kan. Nah, berarti kemungkinan besar mereka bertemu di knockout stage itu nggak bakal ada. Jadinya misalkan nih di drawing di random match 1 ya kan, Bigetron Sons ternyata match ininya juga ketemu sama RRQ Akira. Nah berarti RRQ Akira bakal digeser ke match yang kedua atau match yang selanjutnya. So drawingan selanjutnya baru akan bertemu di sini. Jadi sekarang region nggak ngaruh sama sekali. Yang ngaruh adalah group stage-nya. Ya sebenarnya cukup berharap sih tim-tim Indonesia ketemunya sama tim, ya let's say tim PH atau tim-tim kuat duluan di awal, di grup stage lebih tepatnya. Tapi ya jangan 4-4-nya grup kuat juga. Maksud gue 4-4-nya jangan sampai ini jadi satu grup neraka gitu loh. Anggapannya tim Indonesia bakal lebih aman kalau misalkan emang dapetin slot, let's say kayak bareng Eko atau siapapun perwakilan dari Philippines, biar nanti di match pertama knockout stage ini nggak bener-bener langsung ketemu. Dan kemungkinan besar ketemunya ya tetap aja akan ada di match yang selanjutnya, yaitu adalah semifinal upper bracket. Tapi yang mencuri perhatian gue adalah ini dia, dua tim terbawah akan tereliminasi. Jatuhnya kayak MSC sih yang gue lihat. Moonton ini masih mencoba untuk di ajang M Series, dan ini yang nanti akan diperdebatkan menurut gue. Kalau emang mau formatnya bottom tuh langsung tereliminasi, untuk M6 gue sangat-sangat menyarankan sih untuk Moonton di M6 terutama itu memperluas pool timnya juga. Jadi nggak cuma 16, mungkin kita ambil contoh 32 sekalian, biar emang yang tereliminasinya banyak-banyak sekalian. Karena menurut gue ini menarik banget, ini bener-bener bisa jadi grup neraka loh. Grup C misalkan RRQ, Onyx, Eko sama siapa satu laginya, Onyx PH misalkan. Wah itu pasti bakal bunuh-bunuhan guys di grup stage gitu loh. Dan menurut gue tereliminasi di grup stage, nggak lolos ke babak playoff, itu nyeseknya minta ampun. Jadi emang jatuhnya M5 sekarang itu menuntut tim-tim itu udah fokus dari awal, nggak nyimpen-nyimpen strat lagi. Karena kalau di M4 yang kita lihat kan ada beberapa tim yang mungkin startingnya dari lower bracket ya kan. Dan emang ternyata dari lower bracket mereka lumayan jauh perjalanannya. Tapi untuk yang sekarang di M5 World Championship nggak ada lagi tuh start dari lower, semuanya start dari upper, kalah baru lower gitu loh. Dan inilah dia format dari M5 World Championship yang baru. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang kayak M4 ya kan, yang dimana satu grup nggak bisa dari region yang sama, atau kayak gini, gak apa-apa bang, dari region yang sama, bagus dong biar mereka kompe, tapi ada yang tereliminasi, kalah 2 kali di group stage, bisa rungkat teman-teman. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, dan kita akan ketemu lagi di Kabrowsing selanjutnya. Anyway, itu aja dari gua KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Kabrowsing selanjutnya. Jangan lupa bahagia, dadah.